Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Putri dengan NIM di 21504. Di sini kita menjelaskan tentang laporan tugas 3, yaitu mengambil data dari sumber data dari Kaggle. Yang pertama itu dasar teorinya adalah data adalah sebuah catatan atau kumpulan fakta, dan data merupakan bentuk jamak dari datum. Datum itu adalah butir data, satuan terkecil data, atau satu nilai untuk satu variabel tertentu yang berasal dari bahasa Latin sesuai yang diberikan dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, atau data biasa disebut bahan mentah solusi untuk artificial intelligence. Dan susunan data di sini ada datum, yaitu satuan terkecil, data kumpulan data yang membawa satu kesatuan makna atau satu baris seperti ini yang mendeskripsikan satu objek tertentu. Selanjutnya ada himpunan data atau dataset, yaitu kumpulan seluruh data, kumpulan satu data. Selanjutnya ada metadata yang dimana menjelaskan data yang lain, seperti deskripsi, tipe string, dan make. Selanjutnya kita masuk pada hasil praktikum. Di sini tipe pembelajaran yaitu adalah pembelajaran regresi, yaitu supervised learning. Sumber datanya yaitu data CSV. Ini data kedua yang saya ambil, dan ini data pertama, yaitu menghitung jumlah kepala keluarga miskin dan anggota keluarga miskin di Kecamatan Madelajati, Kelurahan Sindang Jaya. Pada data kedua saya mengambil jenis data yaitu petani pada tahun ke tahun, antara tahun 2017 dengan sampai rentang tahun 2021. Pada data pertama, sumber datanya itu tipe pembelajaran regresi supervised learning. Sumber datanya data sheet CSV. Internal source-nya yaitu dari portal Bandung Data, http://data.bandung.id. Susunan datanya seperti yang kita ketahui, butir data itu adalah satuan terkecil, ada 32 Madelajati, 32.000 untuk kode kelurahan. Kelurahan juga itu datum, satuan data terkecil. Selanjutnya adalah data. Data di sini ini adalah data 1 yang mendeskripsikan satu data pada tabel. Dia ada total 52 data. Himpunan data adalah seluruh data pada satu tabel, dan metadatanya yaitu survei kemiskinan tahunan, yaitu dia pengumpulan data. Selanjutnya format penyimpanan data yaitu di Excel. Kita mengimpor dari CSV ke Excel. Periode datanya tahun, unit pengukuran jumlah yaitu rumah tangga untuk jumlah kepala keluarga miskin dan jumlah anggota keluarga miskin. Karena tipe pembelajaran regresi sangat cocok digunakan untuk data ini, karena tujuannya adalah memprediksi nilai numerik jumlah masyarakat miskin berdasarkan fitur lainnya seperti kecamatan dan tahun. Selanjutnya data kedua, yang dimana sumber datanya itu tipe pembelajaran klasifikasi supervised learning,
internalnya CSV, dan eksternalnya itu dia berasal dari portal Satu Data Indonesia. Butir datanya ada jenis data satuan 2017, 5423, ini semua adalah butir data. Datanya itu seperti ini. Karet HA54 ini adalah sebuah data. Jadi datanya di sini ada 13 data. Himpunan datanya keseluruhan ini adalah sebuah himpunan data, dan metadatanya itu dia pengumpulannya survei lapangan atau pengumpulan data dari petani. Dia mengekspor dari penyimpanan data dari tabel Excel, dan periode datanya itu 2017 sampai 2021. Unit pengukurannya itu hektar. Kenapa menurut saya pembelajaran klasifikasi cocok digunakan untuk data ini? Karena data ini ingin mengklasifikasi jenis tanaman perkebunan berdasarkan luas area yang merupakan masalah klasifikasi. Dengan adanya data 1 dan data 2, data 1 itu melakukan prediksi jumlah makan masyarakat miskin di masa depan, sehingga tipe pembelajarannya adalah prediksi, sedangkan data 2 itu mengklasifikasi jenis tanaman perkebunan, sehingga tipe pembelajarannya adalah klasifikasi. Dia sama-sama supervised learning, di mana model pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data yang telah dimiliki atau telah memiliki label atau klasifikasi yang sudah diketahui sebelumnya. Tahapan pengambilan datanya itu pada sumber Kaggle dengan menentukan tujuan pengambilan data, mengidentifikasi sumber data, mengumpulkan data yaitu mengambil data dari Kaggle, memverifikasi kelengkapan data sumbernya, dan menyimpan data dari Kaggle. Memuat data ke Python, ini pakai library. Ini adalah pada bagian B, memuat data ke Python dengan menampilkan beberapa baris pertama dan beberapa baris terakhir. Selanjutnya yaitu pada bagian data kedua, menampilkan baris pertama dan terakhir. Di sini kita menampilkan baris pertama dengan hit, dev hit, dan baris terakhir dengan dev tail. Plotnya pada pakai pandas read CSV. Oke, selanjutnya yaitu mengungkapkan tipe-tipe data dari setiap kolom, kemudian deskripsikan statik data dengan memakai atribut data types, dan memberikan tipe data dari setiap kolom tipe data. Oke, selanjutnya kita run. Ini tipe datanya, dan ini dia dari printable def to string. Data type-nya ini, deskripsinya itu ada di variable ini. Oke, ini data 2. Ini sama ya. Dan selanjutnya bagian D, dia itu meminta visualisasi data dari data yang dipilih. Memvisualisasikan. Oke. Di sini dia pakai
tipe data list, membuat datanya pakai pandas data frame, mengganti komanya menjadi tanda titik dengan regex, tipe data boolean true, dengan df replace, mengubah tipe data kolom menjadi integer, mengganti tipe data kolom menjadi integer dengan df astype, tipe data integer, mengatur jenis data dengan boolean implies true, dengan mengatur indeksnya, menggambar line chart dengan mengatur figure size-nya. Figure size itu kayak gini. Terus bukan perulangan, purple-nya in the columns, yaitu indeks koma kolom, marketnya 0, labelnya call. Di sini dia print tipe data string. Yang dimana grafik yang telah dibuat di Legend menampilkan perubahan luas lahan untuk berbagai jenis tanaman dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Setiap jenis tanaman dipresentasikan oleh garis yang berbeda dengan warna yang berbeda, yang memudahkan identifikasi dan perbandingan antara jenis tanaman ini. Jadi yang paling tinggi itu kopi dan kelapa sawit, dan paling tingginya pada tahun 2021. Untuk tipe data 2, kita sama tadi, hanya mengganti data listnya. Di sini pada sumbu X terdapat jenis tanaman yang ditanami, termasuk karet, kopi, kelapa sawit, kakao, lada, tebu, kelapa dalam, kelapa hybrid, cengkeh, kemiri, sagu, dan pinang. Di sini yang paling tinggi penjualannya itu kelapa sawit pada 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017, 2020, dan 2021. Karet itu rata, dia penjualannya tetap di 5.000 lebih, hampir mencapai 6.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.